Budi Awan Arifan Moro di sini dan kita balik lagi di Garasi Mobil 2.0. Oke gengs, jadi kali ini gue bareng teman gue nih. Gue nggak sendirian karena beliau ini gue minta izin ke beliau ini, gue mau nge-review mobil Kijangnya nih. Nah tapi kebetulan juga beliau ini ternyata itu dulu gue pernah masuk ke vlog gue. Ya. Dan dia kebetulan juga 2 tahun yang lalu iya, ya? 2 tahun yang lalu. Udah lama kayaknya. Udah lama banget nih, gue lupa. Jadi ini kebetulan juga mobilnya dijual dan nggak cuma mobil ini hanya salah satu mobil yang dijual juga dan pengen kita review. Nah sebelah kanan gue ini ada namanya Mas, siapa Mas? Irfan, saya Mas Irfan. Ya jadi kalau bagi teman-teman nih ya yang pengen atau hunting mobil, gak cuma selain Kijang ini ya, nanti kita Kijang kita bahas di Kijang seri apa. Gak cuma Kijang ini ya, kalau ada mobil yang lain bisa lain juga hubungin Mas Irfan. Nanti nomornya gue akan kasih atau cantumin di deskripsi, jadi kalian bisa langsung chat WA atau Instagramnya Mas Irfan langsung gitu ya. Bisa. Nah kita mulai aja, penasaran gue soalnya nih mobil nih legend dan rare ya menurut gue ya, karena nih zaman gue masih kecil punya beginian. Sekarang udah gitu ternyata masih ada yang punya begini mobil ini nih. Jadi kita langsung aja kita review. Yang pertama apa nih Mas Irfan yang ciri khas dari mobil ini? Iya Mas Wawan, jadi mobil ini adalah Toyota Kijang tipe LGX ya. LGX itu L adalah long, jadi ini tipe paling tinggi di long varian ya. Jadi ada berbagai tipe untuk Toyota Kijang, ada dari short dan long. Untuk yang short itu ada dari SX, SSX sampai dengan SGX. Nah untuk yang long juga sama, dari LX, kemudian LSX dan LGX. Nah untuk LGX ini ada 2 tipe mesin, 1800 cc kode mesin 7K dan 2000 cc yang kode mesin 1 RZ seperti yang ada di sini. Nah jadi ini sebenarnya mesinnya sama dengan varian teratasnya, yaitu Toyota Kijang Vista. Mas Wawan. Ya. Dan mumet gak lu? Mumet gue. Ada beberapa perbedaan ya dengan LGX 1800. Itu seperti chrome di spionnya, kemudian ada list bodinya, itu ada sedikit perbedaan di sisi eksterior. Selebihnya bisa dikatakan hampir sama ya, kecuali dengan tipe Krista mungkin agak sedikit berbeda, seperti bodi luarnya, bumper, ada over fendernya dia two tone color, dan di dalam juga ada wood panel kalau yang tipe Krista gitu. Dan untuk mesinnya juga selain yang bensin tadi Mas Wawan yang 1800 dan 2000 dia ada diesel juga. Ya, tapi sampai saat ini diesel itu memang paling banyak diburu dan harganya juga masih cukup tinggi. Kenapa tuh bisa banyak diburu? Ya karena mungkin bahan bakar solar murah ya. Dan irit, sangat irit. Ya, sangat irit. Tapi ini juga nggak kalah irit kok Mas Wawan. Jadi saya juga mau jelaskan bahwa ada beberapa anggapan kalau 2000 cc ini lebih boros daripada yang 1800 cc-nya. Biasanya begitu. Tapi sebenarnya nggak juga, karena tenaganya lebih baik, ya kan? Jadi kita bisa mengganti gigi lebih awal dan tenaganya nggak perlu effort lebih untuk mencapai kecepatan atau putaran mesin tertentu gitu Mas Wawan. Wah luar biasa sekali. Wow banyak sekali loh, ini baru mulai awal, kita belum review secara detail dalamannya seperti apa. Tapi kita udah ada penjelasan secara histori dari Kijang ini ya. Ternyata banyak banget, ada tadi short sama long, ada bedanya. Ini 2000 cc yang LGX tipe tertinggi tadi ya. Beda dibandingkan perbedaan dengan yang 1800 ada juga tadi coba krum-kruman ya. Ya, dan sebagai tambahan informasi ini masuk ke generasi keempatnya Kijang ya. Karena kan dari awal itu Toyota Kijang yang kotak banget ya. Orang bilang Kijang doyok ya. Terus Kijang Super, Kijang Grand Extra. Terus masuk ke Kijang kapsul. Ini masuk ke kapsul yang faceliftnya. Jadi engine-nya juga sudah electronic fuel injection atau injeksi. Jadi lebih irit. Dan interior juga lebih mewah, lebih modern. Tahun berapa ini? Ini tahun 2000. 2000 tahun ya? 2000 ya. Jadi setelah ini dia ada facelift lagi di 2003 masuk 2004, itu last edition dari Kijang ini sebelum Kijang Innova ya Mas Wawan. Nah, 2003 ya. Jadi walaupun ini Kijang sebelum Innova, tapi masih banyak diburu oleh masyarakat kita ya. Harganya masih terjangkau sih menurut gue juga sih. Betul. Apalagi untuk keluarga yang baru mau punya mobil ya. Betul. Dengan budget yang sekisaran 50-an ke atas 180 ke bawah ya. Iya, masih untuk
bisa dapat lah ya. Bisa ya, kebetulan untuk yang ini kita di harga 69,5. Tuh. Ya, itu harga pas aja karena harganya cukup bersaing dengan yang lainnya. Nanti kalau mau ngobrol-ngobrol langsung di chat aja Mas Irfan. Ya, ngobrol lagi apa untuk mau ngetes apa mau lihat segala macam. Nah, kita review dulu dari bagian depan gimana nih Mas mobil ini. Ya, untuk Kijang ini karena dia sudah masuk ke Kijang kapsul facelift ya, Mas Wawan. Di tahun 2000 itu sudah facelift, jadi lampunya sudah kristal. Sebelumnya yang generasi kapsul pertama itu masih lampu kaca ya, masih belum yang kristal kaca bening seperti ini. Kemudian bumpernya juga sudah menggunakan material plastik yang tahun 2000 ke atas. Sebelumnya memang masih bumper besi yang awal kapsul itu. Terus juga ada ini warna kuning kok nggak salah ya? Betul ya. Ada warna oranye ya di ujung. Itu sen sama lampu kecilnya di ujung itu. Lampunya pun lebih kecil, lebih sipit ya. Itu aja sih. Terus, ada perbedaan di grill juga, bumper. Itu aja sih Mas. Bentuk grill, ada fog lamp ya. Ya, sebelumnya ada juga nggak sih? Kalau sebelumnya dia fog lampnya bergabung di sini, Mas Wawan. Jadi ada semacam sekat untuk fog lamp, kemudian lampu besar, lampu kecil, lampu sen. Terus lampunya kotak ya? Betul, lebih mengotak dan bahannya kaca. Kalau ini sudah bahan plastik kristal itu. Oke, bagian depan seperti itu nih ya. Jadi ini yang tipe versi facelift keempat ya tadi ya. Apa yang generasi keempat, generasi keempat ya. Yang tahun 2000 ini udah facelift juga dibandingkan yang 97 ya. 97, 98 ya betul. Kita lanjut nih Mas Irfan ke samping. Yuk, kita ke samping. Yang lebih enak ya, samping. Ya untuk samping sebentar, gak enak posisi gue. Yuk, lanjut kita ke samping. Sampingnya tadi yang saya sampaikan di awal ya, untuk tipe 2000 cc ini dia ada bedanya dengan list body ini, kemudian spion chrome dengan list talang air ini juga chrome, dan dia ya betul sudah electric mirror, sudah power window, sudah central lock, dan ini berfungsi semua normal. Tapi belum bisa di retract loh ya. Belum. Ini zaman 2000 nih. Ya. Udah 20 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Tapi kalau mau tambah nggak mahal biasanya. Bisa ya. Bisa. Kalau mau tambah bisa. Karena universal sih ya. Betul. Terus apalagi kalau untuk dari sisi velg, dia velg kebetulan dengan yang sebelum facelift Kijang kapsul awal juga mirip ya. Jadi nggak ada perbedaan dengan itu dia, kecuali kalau yang masuk ke last editionnya Kijang yang sebelum Innova tahun 2003-2004 itu ada perbedaan di peleknya. Ya itu aja. Dan ini pelek semua masih original, kondisinya luar dalam masih original. Wow. Jadi kayaknya ini ya, kalau ada yang lagi hunting yang masih ori-ori kayaknya ini juga bisa jadi ini nih referensi ya. Betul. Misal mau lihat. Ya. Ini untuk antena radio masih panjang. Ya. Dan ini sengaja kita buka kaca filmnya supaya kelihatan di dalamnya masih original gitu. Tapi kan kalau mau ditambahin bisa lah ya. Bisa. Nggak mahal kalau kaca film ya masalah sekarang. Nah, lanjut ke bagian belakang nih Mas. Ya untuk tampilan belakang dari Kijang ini dia untuk yang 2000 cc LGX dia ada sedikit perbedaan. Ada list chrome ini di bingkai plat nomornya. Di bingkai plat nomornya ada chrome, terus ada emblem 2.0 EV gitu. Yang menunjukkan ini cc-nya 2000 gitu ya, kan, dan udah ini full injection. Aslinya juga bawaan ya untuk spoiler. Toyota Kijang LGX ini sudah ada spoilernya, dan interiornya juga sudah double blower, AC-nya sudah ada sandaran kepala belakang, jadi sudah lengkap semua gitu. Karena cuma yang tengah nggak ada loh ya. Tengahnya hanya dua ya. Hanya dua sandaran kepala, dan ada sandaran tangan, handrestnya sudah ada. Nanti kita lihat di dalamnya seperti apa. Betul. Terus ini kalau nggak salah ini kayak lebih kecil ya, lampu belakang bentuknya ya, desainnya dibandingkan yang sebelumnya. Atau sama? Sebelumnya sama. Lebih sama ya. Bedanya dia ada orange-nya juga deh. Ya, ada sedikit orange di atasnya. Kan? Dia ada sedikit beda kalau yang last editionnya Kijang sebelum Innova, dia di sini ada tambahan lagi ya, reflektor. Nah. Ada sedikit segitiga lagi. Bedanya di situ aja. Jadi kurang lebih sih hampir sama ya, cuma beda aksesoris atau tampilan. Ini juga ada tambahan, ini ada cover penutup ya, Chrome, penutup ya, ini itu ya. Pada zamannya cukup ramai lah orang pakai itu. Kayaknya nggak cuma ini dong, depan juga sama sih. Depan juga ya. Nah, Mas Irfan gimana ke dalamnya, kita lihat dulu. Dalam? Ayo kita lihat dalamnya. Sini, ada di sana. Ini untuk dalamnya ini masih full
bahan delivery ya, untuk joknya, untuk door trimnya masih aslinya, belum pernah di retrim atau diganti bahan kulit ya. Jadi masih terjaga originalitasnya. Tapi kalau gue lihat walaupun ini bludru tapi kok kayak masih bersih ya? Iya betul. Maksudnya ini nggak masih kena bagus. ketumpahan atau apa gitu. Memang kita dapat kan? barang ini juga dari owner yang cukup apik lihat, ya. Jadi lihat nih guys. cukup Kalau nggak percaya nih. Iya. Kalau gue lihat bludru tapi kayak masih apa namanya, nggak ada bercak noda atau ini gitu loh di apa? Iya. Kursinya. Owner sebelumnya cukup kayaknya apik rapi ya, cukup apik. Jadi masih cukup bersih, jadi cuman kita poles-poles sedikit udah bisa kita iklankan gitu. Dan kondisi mesinnya masih sangat bagus misalnya. Temperaturnya normal, nggak pernah overheat atau hal lainnya. AC-nya masih dingin, mesinnya halus, kering, nggak ada rembesan oli ataupun ngebul, itu nggak ada. Bener-bener ready untuk kemana aja. Dan kita insya Allah siap untuk kirim keluar kota kemana aja. Kita juga ada bisa melalui towing yang sudah diasuransikan juga untuk pengiriman begitu. Odometernya berapa ini? Kalau ini di 165.000 ya. Untuk tahun 22 tahun usianya ya, lalu itu cukup belum terlalu tinggi menurut saya gitu. Karena banyak yang udah lewat 200 ribuan, 300 ribu bahkan. Karena ini mobil enak, nyaman, cukup irit. Jadi orang mengandalkan mobil ini, bisa dibilang ini kayak mobil tempur lah Mas Oman. Jadi kebanyakan odometernya pun udah lumayan gitu. Nah, coba kita masuk ke dalam bagian tengah. Ya, silakan. Nah, kayaknya gue mau masuk sih ke bagian tengah. Cobain duduknya. Ini empuk loh, nyaman loh. Ini tadi ini ya, Mas Irwan juga udah sampaikan ya, untuk AC udah ada double flower. Tapi ini meskipun apa depan AC mati, ini masih bisa nyala kan ya. Jadi bukan sentralisasi di depan kan ya, untuk AC-nya ya. Jadi meskipun AC depan dimatiin ini masih bisa nyala gitu. Nyala untuk tapi blowernya cuma blowernya aja Mas Oman. Jadi tetap harus hidup juga. Tetap harus hidupnya lebih baik ya. AC-nya itu ya. Tapi ini enak, ada armrestnya nih. Ada armrest. Dan mobil ini lega ya Mas Oman. Cuma pada zaman dulu belum ada ini ya, cup holder terlalu banyak, belum ada. Kalau mobil sekarang nih masih kan banyak cup holdernya ya. Kalau zaman dulu ya masih belum ada kalau Kijang ini ya. Jadi ya apa namanya, harap maklum gitu. Ya, dan sedikit berbeda kalau yang short ya Mas Oman. Di belakang itu joknya hadap-hadapan. Iya, kayak sopir angkot. Nggak menghadap depan semua gitu. Hadap-hadapan, dan kacanya juga lebih kecil, 3/4 dari ukuran kaca ini. Tapi ini empuk. Nah, sebentar ya, aku coba buka. Kalau di sini kacanya bukannya dengan Kijangnya sebelumnya sama yang 1800 sama ya, ke samping ya bukanya. Sama-sama ke samping. Saya bisa cobain. Tuh. Jadi nyamping ya. Zaman dulu Kijang yang gue punya bapak gue juga gitu, yang LGX yang tapi belum facelift ini ya. Itu juga sama. Sebentar, gue matiin aja ini. Jadi sama nih, bukannya kayak angkot gitu, bukaannya itu ke samping gitu. Tapi sih kalau kalau ini tempat duduknya yang belakang itu kan sama ya, nggak yang kayak hadap-hadapan tadi ya. Jadi ya lebih nyaman lah, apalagi untuk anak kecil itu tuh lebih nyaman lah untuk duduk di baris belakang ya. Meskipun memang handrestnya cuma 2 ya, yang tengah belum ada, tapi sih menurut gue sih pada zamannya itu udah paling oke nih mobil gitu. Dan duduk di belakang cukup nyaman, lega. Jadi nggak kayak mobil-mobil, mungkin beberapa mobil zaman sekarang itu sangat khas banget. Betul. Kalau ini masih enak, kita duduk tuh masih dikasih lega gitu. Dan ini memang sasisnya lebih panjang, bodinya lebih panjang. Karena long tadi ya. Karena long. Kalau yang short berarti separuh ininya kali ya. 3/4 lah ya. Ini udah bagus, lebih nyaman. A few moments later. Lanjut Mas Irwan, ini bagian depan nih. Ada apa aja di sini? Ya. Bagian depan ini sebenarnya untuk Kijang cukup simpel ya. Cuma tampilannya juga cukup simpel tapi cukup fungsional. Artinya kelengkapan seperti wiper depan pasti ya, wiper belakang juga sudah ada, terus ada electric mirrornya, ada fog lampnya untuk tipe LGX ini, terus ada tombol AC, wiper belakang, ada jam digital juga sama tape kaset player di sini. Dan ini kebetulan masih originalnya Alpine ya. Ya memang hanya kaset player, tapi ini cukup banyak dicari. Jadi
beberapa Kijang yang udah ganti head unit touchscreen monitor pun banyak cari untuk dikembalikan ke originalnya lagi begitu Mas Wawan. Apalagi kalau kondisi yang udah masih low kilometer 70.000 60.000 kilometer, harganya biasanya udah nggak karuan Mas Wawan. Berarti ini yang diganti kaset ke model yang kaset lagi tuh punya kaset-kaset lama zaman Iya, dulu kan. biasanya kembali ke zaman dulu lagi Dia gitu. punya stok kaset-kaset zaman dulu, Iya. lagu-lagu zaman dulu masih Jadi, banyak, makanya dia biasanya semakin original semakin mahal lagi Mas Wawan. mahal ya. Iya, biasanya begitu. Nah, tadi gue bilang ya kalau untuk cup holder tadi kan di tengah nggak ada, di belakang juga nggak ada. Paling kayak ini nih, ada di sini nih. Bentar. Sini nggak bukan cup holder jatuhnya ya, Iya, kayak ada door pocket ya. door pocket Ada ya. door pocket, di sini ada laci. Sama ini aja nih. Ini tengah ada konsol, center konsol juga. Sama ini. Ya, Penyimpanan di sini aja sama ini, penyimpanan di yang sini, kecil. betul. Kalau tipe rendahnya ini nggak ada ini. Jadi Tuh, ya memang kalau bawa botol agak repot sebenarnya ya. Tapi ya mobil zaman dulu jangan harap dimaklum, jangan kayak Ya. mobil zaman sekarang yang sudah inovasinya lebih baik, kreativitas membuat mobilnya juga lebih advance lah teknologinya, jadi Ya, dari zaman betul. dulu jadi harap maklum lah. betul. Udah spotnya nggak enak dan Ya, dashboardnya masih original semua dan Masih kondisinya original. masih cukup mulus. Ya, kalau masih kotak-kotak. setir ya mungkin ini pemakaian aja ya. Pemakaian wajar lah. 22 tahun gitu. Iya. Terus Ya. oh ya ini tadi udah Ini dibahas. sudah ada 4 speaker di Speaker pintu. 4 ya? Pintu ada masing-masing 1, depan 2 ya, belakang 2, Belakangnya ada terus 2. ada 2 Twitter. ya, dan ini semua central lock, power window, semua electric mirror masih berjalan normal. Indikator di speedometer juga cek engine, semua indikator baterai, indikator temperatur semua masih berjalan. Speedometer, tachometer semua Iya. masih normal. Tapi ini masih jarum semua ya guys ya, jangan harap ada Betul. yang digital ya. Betul. Tapi ini kalau ada jamnya udah digital udah oke sebenarnya. Tapi kalau di odometernya atau speedometernya masih jarum semua, masih analog ya. Ya, Itulah bedanya. mungkin kalau Mas Wawan mau coba, kita bisa coba nanti. Nanti kita cobalah ya. Boleh. Ini Mau gimana? lihat Lah di sisi mesinnya? safety gimana nih? Kalau safety ya karena berhubung 22 tahun yang Iya. lalu ya, kita nggak bisa berharap banyak. Iya betul. Jadi ya Tapi standar. biar tahu belum gitu ada maksudnya. ABS, belum ada airbag. Sedangkan Innova pun sampai dengan di tahun 2000-an. 2012 pun itu selain tipe V itu V. nggak ada ABS, nggak ada airbag. Iya, Iya. betul. Kecuali tahun 2013 ya, yang sudah grill besar itu memang sudah all type, sudah airbag ABS. Itu Betul. aja. Dari sisi mesin gimana? Iya, detail penjelasan sangat mengenai sehat. mesin. Ya, LCC mesin 2000 bagus, 2000 cc, kode mesin 1 RZ, dengan horsepower kurang lebih 95 horsepower. Ya memang nggak terlalu besar karena mesinnya SOHC ya, single overhead camshaft. Kemudian kondisi mesinnya juga bagus, kering, halus dan nggak ada ngebul. Insya Allah siap pakai Mas Wawan. Oke. Ya udah kalau begitu kita akhiri paling gitu aja ya guys. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau cari silakan hubungin Mas Irfan, nomor HP-nya atau kontaknya nanti akan gue cantum di deskripsi. Jadi makasih banyak nih Mas Irfan sudah masuk ke vlog Garasi Sama-sama, Mobil Mas 2.0 Wawan. ini. Mobilnya Ya. dijual kebetulan ya. Jadi kalau Ya. ada teman-teman berminat dan lokasinya di daerah Depok lah, sekitaran Depok, nanti ya. bisa tanya lebih lanjut tempatnya, lokasinya di mana. Nanti bisa follow juga Instagram kita di mana? The Used Car Garage ya. The Used Car Garage. Nanti underscore ya, The Used Car nyambung semua, kemudian underscore garage. Ada Nanti bisa garage follow ya. kita di sana, bisa lihat stok-stok mobil kita, kemudian bisa lihat juga mobil-mobil yang sudah terjual dan semua tentang mobil-mobil yang kita jual di sana. Mantap. Mas Wawan. Ya. Mantap, thank you banget, makasih banyak. Oke, sama-sama, Mas Sorry Wawan. nih, kita minta waktunya sebentar untuk review mobil ini, kan ini mobil Oke. legend soalnya nih. Oke, Jadi Mas Wawan. sayang kalau tidak dibikin video gitu maksudnya. Ya. Oke, geng, sebagai itu aja, jangan lupa untuk subscribe, like, comment dan share ya ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk subscribe juga IG-nya dari Mas Irfan tadi. Boleh. Nah, bisa kalian juga pengen cari hunting mobilnya, silahkan hubungi. Betul. Itu aja, kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Makasih Mas Irfan. Oke. Enakan gini apa gini sih? Oh, enakan gini.